Renungan Umat dengan judul Perbedaan Bukan Penghambat, berdasar dari bacaan Kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 37 sampai 41 yang demikian. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayatinya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, faktanya manusia hidup di tengah-tengah realita yang unik terkait dengan keberagaman. Perbedaan itu pasti ditemui, tidak hanya dalam perbedaan yang bisa dilihat, yaitu soal berbeda fisik, melainkan juga perbedaan yang tak dapat dilihat secara kasat mata terkait dengan pemahaman, keyakinan, ataupun harapan. Dalam perbedaan itu bisa saja memunculkan ketidaksepahaman yang bisa dilihat dalam realita keseharian dalam keluarga, misalnya antara anak barep dengan anak ragil. Mungkin bisa berbeda harapan dan juga cita-citanya. Perbedaan itu tidak menghambat dalam meraih mimpi masing-masing. Dalam bacaan kita pada saat ini, terkait dengan kisah bagaimana Paulus dan Barnabas itu merupakan rekan dalam pelayanan. Suatu waktu muncul perbedaan pendapat, di mana perbedaan itu kemudian memunculkan perselisihan. Tak jarang memang dengan adanya perbedaan bisa cenderung memunculkan perselisihan. Perselisihan yang terjadi antara Paulus dan Barnabas merupakan persoalan intern yang dilatar belakangi oleh kekecewaan Paulus pada sikap Markus, atau juga yang disebut dengan Yohanes. Pada waktu itu, di Pamfilia, Markus meninggalkannya dan kembali ke Yerusalem tanpa alasan yang dijelaskan. Kemungkinan besar itulah yang membuat Paulus kecewa dan merasa bahwa Markus sudah menunjukkan sikap yang kurang baik dan sudah tidak kompak lagi. Ketika Barnabas menyampaikan harapannya yang ingin mengajak serta Markus untuk melayani, Paulus menolak dengan tegas. Terjadilah perselisihan yang tajam. Meskipun harapannya ditolak oleh Paulus, tetapi Barnabas tetap melakukan seperti perkataannya. Barnabas tetap membawa Markus bersamanya untuk melanjutkan pelayaran ke Siprus. Sedangkan Paulus lebih memilih Silas untuk menjadi rekannya menuju Syria dan Kilikia. Meskipun faktanya mereka berselisih paham, berbeda harapan, dan memilih jalan yang berbeda, tetapi mereka tidak mengabaikan pelayanan atau misi dalam hidupnya, yaitu tetap berlayar dan melayani ke berbagai daerah.
memberitakan Injil. Bahkan disebutkan juga, meskipun Paulus menentang Barnabas dengan tegas, tetapi ia tetap profesional dalam melayani dan meneguhkan jemaat di Syria dan Kilikia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan bisa saja kita jumpai dalam perjalanan kehidupan ini, baik perbedaan harapan, ide, pemikiran, dan lain sebagainya. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri dalam keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda. Fakta yang demikian itu kiranya tidak menjadikan kita menutup diri, bahkan membenci. Tetapi perlu disadari, kita punya tugas, tanggung jawab yang juga harus dikerjakan. Tidak hanya mempermasalahkan soal perbedaan. Tujuan kita hidup di tengah keberagaman bukan untuk memunculkan kebencian, melainkan dimampukan untuk tetap berkarya dan berguna meski dalam kondisi yang berbeda. Paulus dan Barnabas beda pemahaman dan harapan, tetapi mereka tidak meninggalkan pelayanan atau mutung, melainkan mereka tetap meneruskan langkah berlayar, melayani, meski jalan yang dipilih berbeda, rekan yang dipilih berbeda. Tujuan hidup mereka adalah tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Perbedaan pendapat antara Paulus dan Barnabas bukanlah penghambat pelayanan. Dan peristiwa itu juga dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan di tengah-tengah kehidupan dalam keluarga, gereja, serta kehidupan berbangsa dan bernegara? Kiranya hati kita diterangi oleh hikmat untuk menyikapi perbedaan yang ada. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami bersyukur melalui firman yang boleh kami hayati, menolong kami untuk dapat menyikapi perbedaan yang ada dalam terang hikmat-Mu. Perbedaan bukan penghambat karya Tuhan dinyatakan. Mampukanlah supaya kami di tengah-tengah kehidupan yang beragam ini, kami mampu menghargai setiap perbedaan yang ada. Dan meskipun kami memiliki konteks yang beragam, kami tetap dimampukan untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan, sehingga relasi kami yang kami jalin dengan sesama kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripadamu. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, anak-anak-Mu yang masih menempuh jenjang pendidikan, para orang tua, gereja Tuhan, serta saudara-saudara kami dalam segala pergumulan kehidupannya. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami meyakini bahwa kasih-Mu meneguhkan langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.